Halo Tunas Bangsa, hari ini kita mau ngebahas tentang konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek. Apa PBO itu? PBO adalah pemrograman berorientasi objek. Bukan ya, tapi PBO itu atau dikenal dengan OOP, Object Oriented Programming, di mana diidentik dengan sebuah tata cara pembuatan program dengan menggunakan konsep objek yang memiliki data dan prosedur atau function yang dikenal dengan method. Memiliki data itu maksudnya yaitu atribut yang menjelaskan tentang objek tersebut. Untuk dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek adalah sebenarnya PBO ini bertujuan untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada dalam kehidupan sehari-hari. Setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Objek merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil. Objek tersebut saling berkomunikasi dan saling mengirim pesan kepada objek lain. Yang dimaksud dengan saling berkomunikasi ini bukan dengan berbicara langsung ya, bukan ngobrol ya, tapi lebih ke interaksinya yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kalau objek ini memiliki dua karakteristik yang utama. Yang pertama, harus memiliki atribut, lalu yang kedua behavior. Atribut ini maksudnya memiliki data dan juga behavior yaitu perilakunya dari objek tersebut. Kalau secara sederhananya begini, kalau dalam kehidupan sehari-hari objek itu bisa diidentik dengan manusia, hewan, benda mati. Kalau manusia bisa orang, kalau hewan bisa contohnya kucing, kelinci, beruang, dan lain-lain. Kalau benda mati bisa dicontohkan dengan meja, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh objek dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gini, kita ambil contoh objeknya yaitu manusia. Manusia pasti memiliki data atau atribut dan juga behavior atau perilaku. Kalau misalnya objeknya manusia pasti memiliki atribut yaitu memiliki tangan, kaki, rambut, mata, telinga, hidung, dan lain-lain. Lalu apa behavior atau perilaku dari manusia itu, objek tersebut? Makan, tidur, belajar, bekerja, bernafas, bermain, dan lain-lain. Dari data yang ada, lalu perilaku yang ada, siapakah objek atau hasil wujudnya? Bisa saja Reja contohnya, atau Naya, atau Andri, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari dalam penjelasan pemrograman berorientasi objek. Nah, bagaimana dengan contoh dalam bahasa pemrograman? Kalau dalam bahasa pemrograman itu ada namanya kelas dan objek. Kelas itu harus terdiri dari field dan method. Fieldnya tadi bisa atribut, methodnya itu perilakunya atau operasinya. Jadi gini, kita mau buat sebuah program hitung luas persegi panjang. Maka hitung luas persegi panjang ini termasuk ke dalam kategori kelas. Nah, tadi katanya kelas itu memiliki field dan method. Apakah field dari kelas hitung luas persegi panjang?
pasti memiliki panjang dan lebar. Lalu apa metodenya dari kelas hitung luas persegi panjang, yaitu rumus dari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Maka objeknya bagaimana? Objeknya dari data tadi, datanya yaitu memiliki panjang, memiliki lebar, dan rumusnya itu metodenya panjang kali lebar. Maka objeknya hasilnya yaitu luas. Misalnya kalau kita inputkan panjangnya 5, lebarnya 2, maka datanya ada 5 dan 2. Lalu operasinya itu rumusnya panjang kali lebar 5 kali 2, maka objeknya hasilnya yaitu 10. Seperti itu. Selanjutnya kita harus menginstal software yang namanya NetBeans IDE 8.2 dalam program Java. Untuk cara penginstalan NetBeans tersebut ada di tutorial video sebelumnya. Nanti untuk linknya bisa saya masukkan ke deskripsi. Dan untuk link download softwarenya juga akan dimasukkan di deskripsi di bawah. Nah, kalau di dalam menginstal NetBeans ini ada 2 cara, yaitu cara pertama terpisah, cara kedua komplit satu paket. Nah, kalau yang terpisah ini maksudnya tersendiri software JDK-nya, sendiri software NetBeans-nya. Maka saat menginstal kita harus install terlebih dahulu JDK-nya, lalu NetBeans-nya. Tapi yang untuk tutorial video menginstal NetBeans sebelumnya itu sudah satu paket, dimana hanya satu software sudah terinstall sekaligus di dalamnya JDK dan NetBeans-nya versi 8.2. Lalu tadi katanya ada JDK. Apakah JDK itu? JDK atau Java Development Kit, di mana JDK ini ada 2 komponen, yaitu JRE dan JVM, Java Runtime Environment dan Java Virtual Machine. JDK identik dengan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari kode Java ke bytecode yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh JRE atau JRE. Apa JRE itu? JRE itu kumpulan dari tools programming, kelas-kelas inti, dan banyak file pendukung lainnya. Salah satu bagian dari JRE adalah JVM. Apa JVM itu? JVM identik dengan sebuah spesifikasi untuk sebuah komputer abstrak. JVM terdiri atas kelas pemanggil dan sebuah interpreter Java yang mengeksekusi kode arsitektur netral. Oke. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau ada masukan juga boleh, bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih semuanya, sukses selalu.